Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada video kali ini akan mempresentasikan hasil studi kasus yang berjudul Kinerja Solar Air Heater atau SAH dalam Sistem Pengering Hibrida Surya Biomasa untuk memperoleh hasil pertanian yang berkualitas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Nurabiha Kurniati dengan NIM akhir 032, kemudian ada Muhammad Rafli dengan NIM akhir 005, Anandita Khairunisa Nur Samsudin dengan NIM akhir 021, dan Syaud Al-Haktismayer dengan NIM akhir 023. Pengeringan hasil pertanian merupakan salah satu tahapan pasca panen yang sangat menentukan kualitas dan daya simpan produk. Dalam beberapa dekade terakhir, pengembangan sistem pengering berbasis energi terbarukan semakin intensif dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi serta menekan dampak lingkungan. Salah satu inovasi yang banyak dikaji itu adalah sistem pengering hibrida surya biomasa dengan penyimpanan energi termal. Jurnal utama yang kami gunakan itu berfokus pada analisis performa dari SAH atau Solar Air Heater dan ruang pengering melalui pendekatan neraca energi dan eksergi. Dua parameter energi utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari SAH itu adalah energi yang diterima oleh sistem atau QRSAH dan energi keluaran kolektor atau QCO. Nah, dua parameter ini dapat dihitung menggunakan persamaan neraca energi yang telah diturunkan dengan asumsi kondisinya tunak atau steady state serta mengabaikan perubahan energi kinetik dan energi potensial. Tujuan dari studi kasus kami itu adalah menghitung ulang nilai QRSAH dan QCO, kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dari perhitungan dengan nilai yang dilaporkan oleh penulis. Adapun metodologi, kami melakukan kalkulasi dan analisis dengan metode studi literatur menggunakan data sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Kumar et al. 2025. Adapun perhitungan utama yang kami lakukan adalah dua. Yang pertama adalah energi yang masuk ke dalam SAH, QRSAH, dan energi yang keluar, QCO. Hasil perhitungan kami kemudian dibandingkan dengan nilai perhitungan yang ada di dalam literatur. Selanjutnya adalah dasar analisis. Dapat dilihat pada tabel 1, terdapat 9 variabel dan parameter yang kami gunakan dalam perhitungan. Yang selanjutnya adalah persamaan yang kami gunakan. Terdapat 3 persamaan utama yang kami gunakan. Yang pertama adalah QRSAH. Nilai ini didapat dari 2 sumber panas. Sumber panas yang pertama adalah energi termal yang dibawa oleh udara, dan yang kedua adalah energi radiasi matahari. Persamaan yang kedua adalah QCO. Berbeda dari QRSAH, QCO hanya berasal dari sumber panas yang dibawa oleh udara. Dan yang ketiga adalah persamaan kalor jenis. Kalor jenis didefinisikan sebagai energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg udara sebesar 1 derajat Kelvin atau Celcius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram blok alir pada solar air heater. Pada gambar diagram blok alir, energi yang masuk ke solar air heater dipresentasikan sebagai QRSAH. Energi ini berasal dari 2 sumber utama, yaitu energi sensibel yang sudah dibawa oleh udara inlet dan energi radiasi matahari yang diserap oleh kolektor. Di dalam SAH, energi radiasi matahari dikonversi menjadi energi panas yang kemudian ditransfer ke udara yang mengalir di dalam kolektor. Udara yang telah mengalami pemanasan akan keluar dari kolektor dan membawa energi yang disebut sebagai QCO atau energi keluaran kolektor. Namun, tidak seluruh energi yang masuk dapat dimanfaatkan, karena sebagian energi hilang ke lingkungan melalui mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi. Oleh karena itu, nilai QCO selalu lebih kecil dibandingkan nilai QRSAH. Baik, selanjutnya adalah perhitungan QRSAH dan pembahasan dari QRSAH. Jadi QRSAH itu sendiri merupakan energi yang akan dimasukkan ke dalam SHA yang dimana terbagi menjadi 2 energi yang akan masuk. Yang pertama itu adalah entalpi sensibel udara yang masuk ke kolektor dan energi radiasi surya yang diserap oleh pelat permukaan kolektor SHA. Nah, entalpi sensibel udara yang masuk ke dalam kolektor ini direpresentasikan dengan menggunakan rumus yaitu MCP delta T, yang dimana delta T itu tuh melibatkan temperatur pada inlet kolektor sebagai TCI dan temperatur lingkungan referensi sebagai T0. Nah, selanjutnya energi yang digunakan kedua itu tuh adalah sumber energi radiasi surya yang diserap oleh plat kolektor SHH. Sumber ini tuh dapat direpresentasikan oleh persamaan I, lambda, gamma, dan luas permukaan A yang menunjukkan energi surya yang berhasil dikonversi menjadi energi termal pada SHH.
Jadi intensitas radiasi surya ini tuh merupakan variabel yang sangat bergantung pada intensitas cahaya. Jikalau intensitas cahaya itu tuh pada saat dilakukan eksperimen itu tinggi, maka akan meningkatkan nilai QRSH, dan ketika kalau misalnya intensitasnya rendah, maka akan menurunkan QRSH ini sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ini, hasil QRSH utama maksimum yaitu berada pada angka 3,73 kJ per second, yaitu pada pukul 11 hingga 11:50, dan QRSH minimum yaitu pada angka 2,42 kJ per second, yaitu pada pukul 9 pagi. Nilai QRSH itu meningkat seiring dengan kenaikan nilai CP atau kenaikan koefisien udara. Nah, selanjutnya itu adalah puncak QRSH terjadi pada intensitas radiasi matahari tertinggi. Terus yang ketiga, tidak seluruh radiasi surya yang datang dapat dimanfaatkan secara penuh karena sebagian dipantulkan dan sebagian lagi tidak diserap sempurna oleh pelat. Nah, di sini juga terhitung galatnya itu sebesar 0,30 hingga 7,34%, menunjukkan model perhitungan yang memiliki akurasi yang baik, walaupun ada beberapa pencilan atau beberapa data yang galat yang lumayan signifikan, yaitu berada pada pukul 12,5 itu sebesar 7,34, dan pada pukul 13.00 itu pada pukul 6,00. Hal ini mungkin diakibatkan oleh intensitas udara tadi yang tidak setinggi yang lainnya. Nah, selanjutnya kami melakukan perhitungan nilai QCO. Untuk menghitung QCO ini digunakan persamaan QCO, di mana QCO sama dengan laju aliran massa udara dikalikan kalor jenis udara dan selisih temperatur udara keluar kolektor terhadap temperatur lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai QCO maksimum sebesar 2,29 kJ per detik pada pukul 11, sedangkan nilai minimum sebesar 1,27 kJ per detik pada pukul 1. Nah, peningkatan nilai QCO dari pagi hingga siang ini menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur udara keluar kolektor, maka semakin besar juga energi yang berhasil dibawa oleh udara. Selain itu, nilai maksimum juga terjadi ketika intensitas radiasi matahari berada pada kondisi tertinggi. Namun, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, tidak seluruh energi yang masuk itu dapat dimanfaatkan, karena sebagian energi hilang ke lingkungan melalui mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi. Oleh karena itu, nilai QCO selalu lebih kecil dibandingkan nilai QRSH. Nah, selain itu juga hasil validasi menunjukkan bahwa galat perhitungan yang didapatkan itu hanya berkisar antara 0,44 hingga 2,36%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model perhitungan yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang baik dan sesuai dengan data pada literatur. Untuk kesimpulan, yang pertama, nilai QRSH rata-rata diperoleh sebesar 2,986 kJ per second yang merepresentasikan total energi yang masuk ke dalam SAH. Yang kedua, nilai QCO yang diperoleh dari perhitungan memiliki nilai rata-rata sebesar 1,893 kJ per second. Nilai ini merepresentasikan energi keluaran kolektor atau useful energy output dari solar air heater. Nilai QCO yang selalu lebih kecil dari nilai QRSH menunjukkan adanya kehilangan energi selama proses perpindahan panas di dalam kolektor. Yang ketiga, nilai galat rata-rata yang diperoleh pada QRSH dan QCO masing-masing sebesar 2,53% dan 1,30%. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.